Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Aisyah Ramadan Wijokongko dengan NPM 2310020053 dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi. Di video ini saya ingin membahas mengenai proses pengolahan kata pada teknologi informasi. Sebelum masuk ke pembahasan proses pengolahan kata, kita harus tahu apa itu pengolahan kata dalam teknologi informasi. Pengolahan kata atau digital text processing adalah suatu metode untuk mengambil informasi dari teks atau dokumen digital dan memprosesnya dengan algoritma komputer. Penerapan teknologi ini telah membawa banyak manfaat dalam banyak bidang, termasuk dalam kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami. Pengolahan kata pada teknologi informasi juga dapat didefinisikan dengan proses yang dilakukan oleh sistem komputer untuk memproses teks atau data dalam bentuk kata, dan tujuannya adalah untuk memudahkan pengambilan makna teks, pengenalan pola kata, dan transformasi teks menjadi data struktural. Pengolahan kata ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuat, mengedit, mencetak, dan menyimpan dokumen. Pengolahan kata dapat membantu pengguna dalam berkomunikasi, berkoordinasi, dan mengarsipkan dokumen-dokumen penting. Pengolahan kata juga dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dengan menggunakan fitur-fitur seperti format teks, gambar, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Contoh dari pengolahan kata pada teknologi informasi yaitu bisa digunakan dalam membantu mesin terjemahan atau dalam pengenalan suara. Untuk contoh aplikasi program pengolahan kata yang banyak digunakan adalah Microsoft Word. Microsoft Word ini memiliki fitur-fitur seperti format teks, gambar, tabel, grafik, mail merge, spell check, dan lain sebagainya. Microsoft Word dapat menyimpan dokumen dalam berbagai format seperti doc, docs, PDF, RTF, dan lain-lain. Contoh lainnya ada Google Docs. Google Docs ini adalah program pengolahan kata berbasis web yang dapat diakses melalui browser internet. Google Docs ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, berbagi, dan berkolaborasi dokumen secara online dengan orang lain. Google Docs juga memiliki fitur-fitur seperti format teks, gambar, tabel, grafik, voice typing, dan lain sebagainya. Google Docs juga dapat menyimpan dokumen dalam berbagai format seperti Docs, PDF, ODT, dan lain-lain. Contoh lain yaitu ada LibreOffice Writer. LibreOffice Writer adalah program pengolah kata yang bersifat open source dan gratis. LibreOffice Writer memiliki fitur-fitur yang mirip dengan Microsoft Word, seperti format teks, gambar, tabel, grafik, mail merge, spell check, dan lain-lain. LibreOffice Writer ini dapat menyimpan dokumen dalam berbagai format seperti Docs, PDF, ODT, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai proses pengolahan kata pada teknologi informasi. Proses yang pertama yaitu ada proses tokenisasi. Proses tokenisasi adalah proses memecah dokumen atau teks menjadi bagian-bagian berdasarkan batasan tertentu, misalnya per kata, kalimat, atau bagian ujaran. Token-token ini biasanya berupa kata, subkata, atau karakter yang dapat diproses oleh mesin komputer untuk memahami bahasa manusia. Tokenisasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengamankan data sensitif, menganalisis teks, membangun model NLP, dan menciptakan aset digital. Proses yang kedua yaitu ada stopword removal. Stopword removal adalah proses menghapus kata-kata yang sering muncul dalam teks namun tidak memiliki makna atau
relevansi yang tinggi. Kata-kata ini biasanya berupa kata penghubung, kata depan, kata sifat, atau kata keterangan yang tidak memberikan informasi penting tentang isi teks. Stop word removal dapat membantu mengurangi ukuran indeks dan waktu pemrosesan teks, serta mengurangi tingkat noise atau gangguan. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah kata dan, yang, serta, setelah, dan lain sebagainya. Proses yang ketiga yaitu ada stemming. Stemming adalah proses mencari akar kata untuk membuat kumpulan kata dengan bentuk yang sama, yang memudahkan pemrosesan kata dalam bahasa tertentu. Atau bisa juga stemming adalah proses untuk mencari bentuk dasar kata dengan menghilangkan imbuhan dari kata tersebut. Stemming digunakan dalam bidang teknologi informasi, khususnya dalam analisis bahasa alami atau natural language processing dan temu kembali informasi atau information retrieval. Stemming berguna untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencarian teks, karena kata-kata yang memiliki makna yang sama atau serupa dapat dikelompokkan menjadi satu. Contoh dari stemming ini adalah kata-kata seperti bermain, bermainan, bermainnya, dapat di-stem menjadi kata main. Ada beberapa metode stemming, seperti menggunakan kamus, menggunakan aturan-aturan imbuhan, atau menggunakan algoritma yang berdasarkan statistik. Salah satu algoritma stemming yang paling populer adalah Porter Stemmer, yang digunakan untuk bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia, ada beberapa algoritma stemming yang telah dikembangkan, seperti Stemmer Nazif dan Adriani, Stemmer Tala, Stemmer Vega, dan Stemmer Jelita. Proses yang keempat yaitu ada proses entity recognition, yaitu proses mengenali dan mengklasifikasikan entitas dalam teks yang tidak terstruktur, seperti nama orang, tempat, organisasi, tanggal, dan lain sebagainya. Entity recognition merupakan salah satu tugas penting dalam teknologi informasi, khususnya dalam bidang pemrosesan bahasa alami atau NLP, yang merupakan cabang dari kecerdasan buatan dan ilmu data. Entity recognition dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengenalan suara, mesin pencari, analisis sentimen, ekstraksi informasi, dan lain sebagainya. Entity recognition dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Salah satunya adalah dengan menggunakan Name Entity Recognition atau NER, yang merupakan bagian dari NLP. NER adalah proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas yang bernama dalam teks, seperti nama orang, lokasi, organisasi, dan lain-lain. NER dapat membantu mesin memahami konteks teks dan mengenali entitas yang terkait dengan topik tertentu. Contohnya, ketika mesin membaca artikel tentang konferensi teknologi di Silicon Valley, NER dapat mengenali nama-nama perusahaan teknologi yang terlibat dalam konferensi tersebut, seperti Google, Apple, dan Facebook. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai metode dan algoritma pengolahan kata. Metode pertama yaitu ada dari Naive-Bayes, yaitu metode klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi hasil dari suatu kejadian dengan mendasarkan pada probabilitas. Yang kedua yaitu ada metode dari Neural Network, yaitu metode pembelajaran mesin yang berbasis pada struktur jaringan syaraf pada sistem saraf manusia. Yang ketiga yaitu ada metode support vector machine, yaitu metode klasifikasi yang berfokus pada pemisahan data dengan membuat garis batas. Selanjutnya yaitu aplikasi pengolahan kata pada teknologi informasi. Yang pertama adalah pemrosesan bahasa alami, yaitu proses yang memungkinkan mesin
untuk memahami bahasa manusia yang rumit dan dapat dipercakapkan. Yang kedua adalah pemrosesan teks otomatis, yaitu melakukan penyeleksian, analisis, dan pemrosesan dokumen untuk menghasilkan informasi yang berguna. Yang ketiga yaitu pencarian informasi, yaitu membuat mesin pencari yang dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dari dokumen terkait. Selanjutnya ada keuntungan pengolahan kata pada teknologi informasi, yaitu kecepatan, memproses teks secara otomatis dan menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua yaitu presisi, yaitu meningkatkan kualitas analisis teks dengan cara menghilangkan ambiguitas dan memproses data dengan benar. Yang ketiga yaitu ada efisiensi. Efisiensi yaitu memungkinkan pengguna sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien karena membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih sedikit untuk memproses teks. Berikutnya ada tantangan dalam pengolahan kata pada teknologi informasi, yaitu ada dukungan bahasa, yaitu mesin harus mendukung bahasa yang berbeda dan memahami aturan gramatikal bahasa tersebut. Yang kedua, interpretasi teks, yaitu pengolahan kata perlu memahami konteks teks yang kompleks dan beragam. Selanjutnya ada preprocessing, yaitu preprocessing untuk menghilangkan ketidakteraturan dan format teks yang berbeda memerlukan tenaga dan waktu yang besar. Itu saja pembahasan singkat dari saya mengenai proses pengolahan kata pada teknologi informasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.